Harian Kompas terbit pertama kali pada 28 Juni 1965. Tak sampai 4 bulan menyapa pembaca, Kompas dilarang terbit, menyusul peristiwa 30 September. Ketika itu hanya harian Angkatan Bersenjata, Berita Yuda, dan Kantor Berita Antara yang masih diperbolehkan beroperasi. Kompas akhirnya diizinkan terbit kembali pada 6 Oktober 1965. 9 tahun kemudian, 15 Januari 1974, meletus peristiwa Malari. Demonstrasi mahasiswa menolak dominasi modal asing berubah menjadi kerusuhan hebat di berbagai penjuru ibu kota. Lusinan media cetak dibredel dan mati selamanya karena pemberitaan Malari. Kompas lolos dari pembredelan, tetapi perubahannya dirasakan oleh wartawan saat itu. Setiap kali hal yang seperti itu terjadi kan kita ini selalu mundur sebenarnya. Tidak pernah kan bertahan di posisi yang ini, enggak. Selalu agak mundur. Itu kan zaman Malari itu kan kira-kira juga bersamaan dengan zaman demo-demo memprotes pembuatan Taman Mini. Dan kemudian kan Soeharto ngelak, enggak ada bikin Taman Mini segala macam itu. 4 tahun kemudian, politik kembali bergejolak. Aksi mahasiswa kembali marak di berbagai kota menjelang sidang umum MPR tahun 1978. Tuntutan yang disampaikan oleh mahasiswa langsung menusuk jantung kekuasaan saat itu, yaitu tidak setuju Soeharto dicalonkan kembali sebagai presiden. Tahun 78 itu yang menyuarakan protes terhadap Soeharto adalah mahasiswa. Jadi mahasiswa pada saat itu betul-betul memang kritis sekali terhadap pemerintah. Mereka tidak ada tedeng aling-aling. Jadi kalau membentangkan poster itu, posternya betul-betul membuat penguasa itu akan kebakaran jenggot gitu. ST Soeharto itu meliput demo-demo itu segala macam. Terus terakhir itu ada peringatan dilarang keras menulis tentang demo mahasiswa. Itu Kompas masih menurunkan demo mahasiswa tulisannya dari Mas Larto. Acara yang saya ikuti waktu itu di Student Center di UI, Salemba, Adnan Buyung Nasution menjadi salah satu pembicara, tapi dia dari atas itu aula penuh, ditarik dari luar, dari mimbar. Itu sebuah peristiwa besar kan? Peristiwa besar. Nah, peristiwa besar saya sebagai wartawan ini ingin komentar dari Buyung. Buyung tentu marah. Terus saya, wah ini bisa HL. Terus saya telepon ke desk di kantor Palmerah. Kalau tidak salah yang menerima Mas Luwi Eswara, tanggung jawab malam. Oh bagus toh itu nanti untuk HL digabung dengan apa? Itu sekitar jam 8:30. Maka saya bersemangat, wartawan baru kalau beritanya dimuat di berita utama itu kan bangga kan. Namun tulisan Soeharto malam itu akhirnya tak pernah termuat di harian Kompas, karena malam yang sama sebuah telepon berdering membawa berita penting. Jadi waktu di Bredel itu saya yang menerima. Itu Letnan Kolonel Ahmad Anas Malik yang nelpon saya. Kedudukannya dia itu Laksusda Jaya seperti itu. Saya yang ditelepon, kalimatnya biasa aja. Besok Kompas nggak boleh terbit. Kalau Yaakob tidak setuju, Kompas itu sudah mati tahun 78. Akibat pemberitaan aksi mahasiswa yang menolak pencalonan kembali Soeharto menjadi presiden pada 1978, Kompas dan lusinan media cetak lain dibredel oleh penguasa. Kompas dibredel itu kita bangga sekali karena seolah-olah menjadi pahlawan lah gitu ya. Hari pertama itu masih senang.
saya membawa gitar selalu, gitaran, terus ada yang main kartu, gitu. Nggak ada yang bisa dilakukan lagi karena kita harus tetap di situ dan menunggu gitu. 2 hari, 3 hari, oke, tetapi begitu udah seminggu mulai, nah ini kalau tutup gimana? Gitu. Pemerintah mengajukan syarat jika ingin terbit kembali, Kompas harus bersedia menandatangani pernyataan tertulis. Isinya permintaan maaf sekaligus berjanji tidak memuat tulisan yang menyinggung penguasa. Pada 4 Februari tengah malam sampai dengan 5 Februari dini hari itu, terjadi pembicaraan serius antara dua pendiri Kompas, PK Oyong dengan Yakob Utama. Menyikapi tawaran itu, PK Oyong menolak. Jangan minta maaf, mati hari ini, nanti atau tahun depan sama saja. Yakob Utama berpandangan lain. Mayat hanya bisa dikenang, tetapi tidak mungkin diajak berjuang. Perjuangan masih panjang dan membutuhkan sarana, diantaranya melalui media massa. Itulah pertentangan antara dua pendiri Kompas. Dari awal itu memang kayak Pak Yakob dengan kayak Pak Oyong itu beda sekali kan. Pak Oyong itu apa-apa ya hitam putih, pokoknya kalau nggak gini. Tapi dari segi Pak Yakob selalu Jawanya muncul, jadi lebih halus lah, lebih sopan, lebih ngalah, lebih ya kayak gitulah. Di situ bisa terjadi hal yang seperti yang dibilang sengketa itu ya. Karena pilihan itu atau terbit atau tidak. Kalau terbit inilah salah satu syaratnya. Kami memutuskan sebaiknya kita tetap terbit. Syarat yang dimaksud oleh Yakob Utama adalah jika ingin terbit kembali, Kompas harus mematuhi rambu-rambu baru, yaitu 1. Tidak menulis tentang Soeharto dan asal-usul kekayaan keluarganya. 2. Tidak menyinggung dui fungsi ABRI. 3. Tidak memperbesar konflik. Dan terakhir, tidak memperuncing SARA. Syarat itu kemudian disetujui dan ditandatangani Yakob Utama bersama para pemimpin redaksi yang senasib sepenanggungan. Kepada PK Oyong, Yakob Utama mengatakan, "Tanda tangan ini basa-basi saja, tidak akan berlaku seumur hidup." Oyong pun menyerahkan masalah tersebut kepada Yakob Utama, apa yang menurut dia terbaik bagi Kompas. Namun sejak itu, PK Oyong tidak lagi mau mengurusi redaksional Kompas sampai tutup usianya pada 31 Mei 1980. Wartawan itu bisa menerima tentu dengan saya jelaskan. Memang kemudian Pak Oyong juga menyerahkan kepada saya. Lalu saya cobalah meyakinkan mana jalan yang terbaik. Pertama, eksistensi kehadiran kita itu harus kita usahakan dan kita lindungi. Tapi kalau saya cuma mikirnya begini, jadi kalau Yakob tidak setuju, Kompas itu sudah mati tahun 78. 6 Februari 1978, Kompas terbit kembali. Hanya berselang 3 hari, 9 Februari 1978, Yakob Utama bertemu dengan Presiden Soeharto di Solo untuk memperingati Hari Pers Nasional. Menteri Penerangan Harmoko juga hadir saat itu. Pak Yakob dan Pak Harmoko kan dekat. Lalu dalam bahasa Jawa, Pak Yakob, Mas Yakob, matur nuwun dong, minta terima kasih dong sama Pak Harto. Lalu ketika salaman kan antre. Lalu Pak Yakob matur nuwun, bahasa Jawa itu, terima kasih sudah diperbolehkan terbit kembali. Lalu Pak Harto mengatakan, yo ojo meneh-meneh, bahasa Jawa itu. Pak Yakob orang Jawa, Pak Harto orang Jawa, dan kata ojo meneh-meneh dan diucapkan dalam bahasa Jawa itu maknanya dalam. Kalau sekali lagi kamu lakukan, tak gebuk. Ojo meneh-meneh itu sebetulnya isyarat sekaligus ancaman, tapi lebih dalamnya adalah isyarat. Jangan melakukan lagi. Isyarat, dan Pak Yakob menangkap. Sehingga peliputan cara memang kita sesudah itu kan merunduk. Hati-hati gitu. Itu yang kita lakukan.
J. Widodo atau yang akrab dipanggil Mas Dot merupakan wartawan angkatan pertama yang bekerja di harian Kompas. Saat itu Kompas belum genap berumur setahun. Kini di usianya yang sudah menginjak kepala 8, kisah tahun pertamanya di Kompas masih segar dalam ingatan. Waktu itu saya datang ke sini, zaman ikut demo-demo itu tahun 65. Demo anti Soekarno, Gestapo itu persis. Jadi saya datang ke Jakarta itu persis tanggal itu. Senior saya di Jogja waktu itu, dia bilang, "Bo, kamu kan bisa masuk Kompas sekalian, demo-demo ini kan sekalian bikin berita," katanya. Oh iya, saya bilang, bagus itu. Dia kontak Pak Yakob. Nah, harinya saya lupa, tapi saya ingat persis itu Desember tahun 65. Nah, saya di situ ketemu Pak Oyong, akhirnya ditanya, mau masuk mulai kapan? Tanggal 2 Januari 66. Artinya Kompas waktu itu ya baru umur 7 bulan kan. Sejak 1959, saat era demokrasi terpimpin dimulai, pers diminta setia terhadap segala kebijakan pemerintah, termasuk mendukung, membela, serta menyebarkan manifesto politik Soekarno. Pada bulan Mei 1965, pemerintah mengeluarkan kebijakan baru agar pers tunduk dengan politik Nasakom. Pers harus mendukung ideologi dan ajaran pemimpin besar revolusi, Presiden Soekarno. Kebijakan ini membuat pers komunis mendapatkan keuntungan yang besar. Harian Rakyat yang berafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia menjadi salah satu media cetak yang berkibar. Di salah satu tahun paling panas bagi Republik inilah harian Kompas lahir. Semangat yang ada waktu itu luar biasa, kita kerja benar-benar luar biasa. Kita nggak tahu waktu betul, nggak ada jam kerja. Seperti pekerjaan di desk ya waktu itu cuma 1 bulan. Sudah itu saya keluar di lapangan. Waktu itu pertama di DPR. Sudah itu saya liar karena waktu itu memang persoalan banyak, bisa muncul dimanapun, tenaganya sedikit. Panasnya situasi ekonomi dan politik di tahun 1965-1966 ternyata dirasakan hingga ruang redaksi Kompas yang benar-benar panas. Orang-orang pada kerja di lapangan datang ke kantor jam 2 siang. Nah, jam 2 siang itu biasanya kayak Pak Yakob, Irawati, Marcel Beding, terus pokoknya orang-orang yang lain itu udah pulang. Jadi udah tinggal Pak Oyong kadang-kadang masih. Nah, kita pada datang, keluar, masuk ke ruang itu, panas sekali kan. Pak Oyong duluan yang ngajarin buka baju. Ya kita ikut semua dong, karena nggak ada AC, nggak ada apa kan. Ruangannya kira-kira ya segini lah, 6x9 gitu lah. Bayangin aja tuh ruangan sebegitu, itu hanya ada jendela 1 saja gitu, pintu dan jendela 1, yang lain nggak ada apa-apa gitu. Jadi udara pun tidak masuk. Kalau masuk itu adalah udara panas dari bawah gitu, dari tempat korektor-korektor main timah itu tadi gitu. Begitu saya masuk, ini pintu masuk, jendela, di sana nggak ada jendela, udah gelap gulita, benar-benar gelap gulita. Terus gini, nah itu sudah seluruh namanya pengurus Kompas kan. Mulai terbit pada tanggal 28 Juni 1965 dalam keadaan serba kurang. Gedung kantornya dipinjam, perabotnya dipinjam, bahkan mesin tulisnya juga dipinjam. Kompas terbit ketika berita-berita pada umumnya bersifat tendensius, dan Kompas bercita-cita memuat berita yang dapat dipercaya. Dari ruangan yang kecil, Kompas berkembang menjadi media yang diperhitungkan di negeri ini. Lewat tulisan dan foto, Kompas merekam sejumlah peristiwa penting, menjadi kawan dalam perubahan.